nunggu join. Ya, teman-teman, Halo. lagi. Tadi sampai mana? Kecil. Tadi sampai mana? Sampai kerja keras. Iya, kerja keras. Jadi betul. Jadi kalau kita senang dengan, mungkin bukan senang lah, atau Excited. eh, ya kalau kita sejalan lah, sebutlah sejalan gitu ya dengan alam bawah sadar dan kalau kita sejalan dengan alam bawah sadar yang pastinya excited gitu. Kalau sejajar kan pasti excited tuh, enak gitu, seru. Nggak ngerasa keras ya. Enggak. Kita melakukan itu kayak flow aja gitu. Iya kan? Iya, betul. Sedangkan kalau kita tidak sejajar dengan alam bawah sadar, nanti hubungannya ke energi dan lain-lain gitu ya. Hal kecil aja berat rasanya. Nah, itu alasan kenapa gue bikin startup itu seperti itu sebenarnya. Jadi gue pengen benar-benar melakukan satu hal yang gue benar-benar suka dan gue excited dengan apa yang gue lakukan. Gitu, makanya penting banget untuk semua orang yang mau melakukan usaha sendiri atau bikin startup, pastikan apa yang dia akan lakukan itu benar-benar hal yang bikin dia excited gitu. Kalau enggak, dia akan butuh tenaga dua kali ya. Pertama untuk menjalankan startup itu sendiri, dan yang kedua untuk mendorong diri dia untuk bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Iya. Dan itu sulit ya bagi orang ya. Mereka rata-rata untuk kalau mau melakukan apa yang mereka suka, mereka mikirnya itu selfish. Nggak boleh, harus sesuai apa yang orang lain lakukan gitu, atau yang masyarakat suruh, atau yang mungkin orang tuanya suruh. Misalnya seorang anak pengen jadi apa gitu, pengen jadi apalah, cuma mungkin dipaksa sama orang tuanya jadi dokter gitu misalnya. Ya dia jalanin juga, tapi ada beban di situ ya. Dan mungkin berhasil juga sih, cuma nggak enak aja. Bisa berhasil cuma nggak enak gitu. Dan merasa berat lah gitu. Terus ngomong-ngomong, lu juga pernah cerita kebetulan yang ajaib ya, yang amazing deh, yang di luar logika kepala. Lu dapatkan, contohnya ya itu seperti dapatkan investor, dapatkan orang-orang yang bisa running company lu, orang-orang bisnis operasionalnya gitu. Dan lu sendiri tidak mendapatkan kesulitan, itu seperti diatur aja untuk ketemu gitu, kayak ada semacam energi ya, istilahnya tanda kutip ada tangan Tuhan lah bercampur tangan di dalam mengatur semuanya, dirangkum jadi bagus gitu. Lu dipertemukan sama sini. Lu bisa nggak kasih contoh, bukan kasih contoh lah, cerita ya, pastinya banyak buat cerita tentang kebetulan itu gitu. Kalau gue bisa merangkumkan perjalanan startup gue selama 5 tahun ini, gue bisa bilang ini pengalaman yang sangat aneh. Ini kata-kata dari mentor gue sendiri. Jadi mentor gue sendiri bilang selama lebih dari 10 tahun dia menjalankan usaha, baru kali ini dia melihat perjalanan startupnya seperti ini. Lu maksudnya? Iya, perjalanan startup gue itu aneh. Aneh. Tidak aneh dalam artian tidak lazim dan tidak logical gitu ya. Tidak umum lah. Ada banyak hal-hal yang di luar akal sehat kita lah, kalau misalkan gue gambarkan ya. Sebagai contoh, kayak di awal banget gue mulai itu sebenarnya kondisinya itu sama seperti orang buka bisnis lainnya ya. Kayak pendapatannya langsung berkurang, terus tidak bisa beli ini itu, lifestyle-nya juga langsung berubah gitu. Dan selama 6 bulan itu gue bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Jadi selama 6 bulan itu gue pure bergantung sama pendapatan istri waktu itu. Kebetulan itu sudah punya pendapatan. Terus 6 bulan jalan agak sedikit bosan karena waktu itu kita masih services company ya. Jadi kita bikin website, bikin aplikasi, dan mulai jenuh lah 6 bulan jalan. Tim gue dan tim agak jenuh. Satu momen gue ngomong ke klien waktu itu, gue bilang ini project gue terakhir ya, gue nggak mau kerjain project lagi, gue pengen bikin produk gitu. Artinya kalau gue bikin produk, gue harus nyari pendanaan karena tidak ada pendapatan kan. Nah waktu gue cerita begitu,
dan itu orang pertama yang gue ceritain. Jadi waktu jalan 6 bulan kerjasama dengan dia, dan gue merasa bosan dan gue mau bikin produk, gue cerita gitu, gue pengen bikin aplikasi ini, aplikasi point of sale waktu itu. Baru pertama kali cerita, minggu depannya dia langsung bilang, oke, kita biayain operasional lu ya. Dan kita tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak prosedur yang rumit-rumit, kita langsung sign kerjasama dan langsung jalan. Nah itu kalau dipikirin akal sehat itu udah aneh, karena itu magical ya, magic ya. Magic itu karena teman-teman startup orang-orang harus tahu untuk bisa dapat balik. Iya, orang tuh kayak mesti ketemu banyak orang. Gitu. Iya, jadi gue ketemu sama ini orang, gue bilang gue pengen bikin produk, terus besoknya dia bilang, ya udah gue yang biayain produk lu, terus kita seminggu kemudian sign kontrak, jalan, dan waktu itu dia masih bilang, gue pengen biayain tapi operasional ya, maksudnya setiap bulannya itu operasionalnya dibiayain sama dia. Tapi dia bilang sebenarnya kita belum punya biaya nih. Jadi kita pengen ngebiayain personal lu, tapi kita belum punya dananya, dia bilang begitu. Nah, dia masih nyari untuk bisa dapetin duit cashnya lah buat mendanain startup gue waktu itu. Baru dia ngomong begitu, seminggu kemudian kita dapat klien di Kuala Lumpur yang gue cerita tadi. Kita dapat klien Kuala Lumpur yang nilai projectnya bisa buat membiayain company gue selama setahun. Aman, banyak dong. Banyak. Lu kaget nggak? Ini kok bisa ketiban pulung terus gitu? Maksudnya kan, ya. Gini, kalau gue prinsipnya ngejalanin bisnis itu gue lebih suka white business ya. Iya. Bisnis itu kan ada yang white, ada yang grey, ada yang black gitu ya. Ada white itu maksudnya yang jelas gitu. Ya jelas. Kalau memang dapat, enggak. Gue nggak ngoyo gitu, nggak harus. Pokoknya dapet lah, kalaupun gue maksa ya. Walaupun gue harus melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, gue pengennya tetap dapat gitu. Nah, gue nggak ngoyo. Kalau memang jalannya nggak bagus, ya sudah. Ya sudah, nggak dapat. Berarti bukan rezeki dari situ. Nah, kebetulan gue ketemu partners, ketemu investor pertama kali itu yang punya cara pemikiran sama. Bahkan kita kontrak kita waktu itu cuma bismillah doang. Kontrak itu cuma jabat tangan, kita mulai ya, bismillah gitu. Itu cuma begitu doang. Nggak tahu ntar ke depannya gimana, pokoknya ya sudah, jalan aja. Jalan aja, jadi kita mulai dengan niat baik, dengan tujuan yang baik juga, dan yang penting tujuan mimpi visinya itu jelas. Visinya itu memang udah harus clear gitu. Bahkan mentor gue itu pertama kali bilang, sebaiknya sebelum kita jalanin company-nya ini, tentukan dulu why lu apa. Why? Jadi kalau dalam perusahaan itu kan kita bikin ada why, ada how, ada what-nya kan. Nah, what sama how-nya ini itu bisa berubah-ubah. Tapi why-nya itu jantungnya kenapa kita melakukan ini pertama kali, itu nggak pernah bisa berubah sama sekali. Kayak Apple gitu, why dia itu to create a beautiful design product for human gitu. Makanya dia keluar iPod, iPhone, keluar iMac, MacBook dan seterusnya. Jadi why-nya itu masih tetap harus dijaga gitu. Nah itu yang pertama kali gue bikin, why-nya dulu, ketemu dulu apa, baru kita bisa tahu ke depannya itu melakukan apa. Jadi ya dan jadi harus tahu kenapa gitu ya. Harus tahu kenapa, clear, harus clear. Ya jadi misalnya seseorang pengen bisnis atau pengen ngapain aja lah, mereka harus tahu dulu kenapa sih aku mau itu. Kebanyakan orang mikirnya how, caranya gimana gitu. Betul. Ya kan. Betul. Ya sedangkan caranya udahlah itu nomor 2, atau boleh pikirin sedikit aja gitu. Pikirin kenapanya gitu. Contohnya saya mau saya mau dapet mau ngapain lah, saya mau jadi presiden gitu. Kenapa gitu? Ya kan bukan caranya. Kalau caranya ya bisa aja, cuma kalau kita tanya kenapa, kita tahu alasannya, nanti
itu sebagai powernya gitu. Iya nggak sih? Jadi Betul. jadi jadi apapun yang terjadi, gimana pun caranya, tapi kalau kenapanya jelas, kita kayak punya dorongan aja untuk maju terus gitu. Karena why itu akan Iya. jadi akar sih. Jadi kalau kita punya why yang kuat, itu akarnya itu akan sangat kuat. Ini penting karena begitu kita jalan, kayak 6 bulan aja lah, 6 bulan jalan itu akan kita ketemu banyak banget hal-hal yang membuat kita mempertanyakan apakah kita masih tetap layak menjalankan ini atau tidak. Orang akan mulai bilang ide lu tuh nggak jalan, lu tuh salah arah. Itu akan ada banyak banget orang-orang yang bilang begitu. Kalau lu tidak punya why yang kuat, akar yang kuat, udah pasti akan langsung cabut. Pasti langsung akan ngecabut. Pasti akan bilang, oh iya ya bener ya, gue salah ya, ngapain gue jalan. Langsung ragu dan berhenti ya. Langsung Berarti why itu supaya kita terus gitu kan. Karena biasanya kalau apapun yang kita inginkan, kalau belum jadi, pasti di mata orang salah aja gitu. betul. Baru bener kalau udah jadi. Buktiin bener. Iya. Baru bener kalau udah jadi. Iya. Itu ya, yang rasa itu begitu ya. Iya, seperti itu. Belum jadi dicaci, dimaki, dihina, diragukan, pas udah jadi hilang. Atau dipuji-puji atau ada maunya gitu kan. Iya. Gue waktu pertama kali bikin point of sales itu banyak banget yang bilang, ngapain bikin point of sales? Kan udah banyak yang bikin. Ngapain bikin point of sales? Kan ini udah nggak worth buat orang-orang. Itu kalau misalkan gue nggak punya why yang jelas, udah pasti gue akan berhenti di situ. Karena orang yang bilang itu bukan orang sembarangan, bukan orang yang kemarin baru lulus kuliah, enggak. Dan yang meragukan yang memprotes lu adalah orang-orang pintar sebenarnya, orang-orang yang berhasil. Lu kan kalau ketemu orang pintar dan dia ngomong sesuatu, lu pasti akan tendensi untuk percaya kan? Iya. Dan dia meragukan. Iya, dia pasti meragukan. Dan kalau lu nggak punya why, lu akan mikir, oh iya ya, dia aja ragu. Bener juga. Gua apalagi dia aja yang pintar. Iya. Nah, tapi kalau why lu jelas, lu jalan terus dan jadi aja gitu kan. Jadi aja. Lu akan nemuin cara gitu. Itu bagus ya teman-teman ya. Jadi mikirin kalau mau mikirin kenapa gitu. Misalnya mau cewek nih, kalian mau cewek, mau istri, mau apa lah, mau pacar atau mau istri kayak gimana kayak gitu. Kenapa? Iya. Nah, kalau nggak tahu kenapa sudah jadi nih. Kalau nggak tahu kenapa pas sudah jadi nih, kalian baru mikir kenapanya. Nah, tahu nggak cocok, tahu iya ya harusnya begini ya harusnya begitu ya. Kayak ini deh, milih jurusan kuliah gitu. Aku mau kuliah itu. Kenapa? Itu dipikirin dulu. Iya kan, benar ya? Kenapa gitu? Kalau misalnya udah jalan, setengah jalan, tahu-tahu berubah lagi kan lucu. Gitu. Iya. Example sih. Betul. Gitu. Iya. Jadi kenapa sih aku mau itu? Kenapa sih aku mau dapat duit segini? Kenapa sih aku suka ini? Suka itu gitu. Nah, benar. Kebanyakan orang itu terlalu kekeh atau terlalu ngotot itu di how-nya. Gimana? Mikir dulu. Pokoknya cara gue paling bener nih, begini. Betul. Kenapa lo mau itu? Terus suka ada satu lagi sih, ini contoh ya buat teman-teman juga. Bro, aku mau cewek cantik yang itu. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya suka aja gitu. Kalau gue sih suka bilangin, oke, lo mau cewek itu, gue kasih tahu kenapanya. Lo pengen bahagia gitu. Why do you like that girl? You want to be happy. Itu udah itu aja tujuannya. Misalnya ada cewek cakep dia mau itu, kalau lo nggak bahagia, nggak cocok sama why lo, ya buat apa gitu. Iya. Ntar daripada lu udah susah-susah, hawa-hawa udah dapet, tau lu nggak bahagia, lu nyesel, ngapain juga gitu. Bener. Dan yang paling penting, begitu kalian berkonflik, itu akan jauh lebih gampang untuk diperbaiki. Jadi pada saat kita jalan, terus berantem, terus ketahuan borok-boroknya, itu akan jauh lebih gampang untuk diperbaiki kalau tahu why-nya kenapa. Karena dari awal sudah dipikirin dan udah tahu cocoknya di mana, nggak cocoknya di mana, dan udah sejalan gitu. Betul. Jadi jangan mikirin caranya. Jadi ya teman-teman juga jangan mikirin caranya, kenapanya dulu. Kenapa sih? That's very good. Terus tadi yang lo bilang yang cerita-cerita lagi yang apa namanya yang keajaiban itu kok bisa ketemu. Gue mau tanya, kan tadi lo bilang lo dapet
pendanaan orang aja sampai jungkir balik, sedangkan lu cuma ngucap sedikit doang, tahu-tahu dia malah nawarin fee untuk bikin bisnis, dan tiba-tiba lu dapet, lu jalan aja nggak peduli, pokoknya udahlah gimana pun jalan aja, nggak tahu ke depannya, ikutin aja ya tadi lu bilang apa sih, Bismillah aja gitu. Terus tahu-tahu dapat project dari luar negeri, dan itu mendanai lu aman setahun gitu. Itu kan udah luar biasa ya. Tapi menurut gue sih kuncinya ya tadi yang lu bilang sih gitu. Kalau lu pengen sesuatu jangan ngoyo ya. Jangan maksain harus jadi. Kalau jadi, kalau enggak gitu. Kayak ada rasa syukur aja ngejalanin itu. Bener gak sih? Karena itu how kan. Kalau how-nya kita ngoyo, jadinya why kita itu jadi nggak kuat gitu loh. Sebenarnya yang penting kan why-nya kan. Nah kalau how-nya itunya nggak cocok misalkan, wah ternyata setelah kita validate nggak works nih, ya udah ganti caranya. Tapi yang penting tujuannya, purpose-nya masih sama, caranya beda nggak apa-apa. Itu. Nah tadi ada yang nanya tuh, apa tuh? Gimana cara menemukan why-nya? Ini penting. Jadi kalau gue dulu menemukan why itu berangkat dari kegelisahan. Ini sama-sama hampir mirip kayak kita bikin ini ya, kayak kita bikin komik stand up komedi lah. Jadi menemukan why itu berawal dari kegelisahan. Jadi kegelisahan gue waktu itu adalah kenapa sih orang mau bayar mahal untuk suatu aplikasi yang mereka harus ngabisin waktu berbulan-bulan untuk mempelajarinya. Itu kegelisahan gue dulu. Lucu ya, maksudnya lu bayar kayak ratusan juta dolar gitu, ratusan ribu dolar gitu kan. Tapi begitu aplikasi itu dibeli, itu semua orang yang pakai aplikasi itu harus belajar dulu minimal 1 bulan untuk bisa mengoperasikan aplikasi itu. Ini kan konyol gitu loh. Ngapain lu melakukan inovasi yang memberatkan orang? Makanya gua waktu itu akhirnya menetapkan why-nya gua adalah to innovate the way people experience businesses. Jadi seharusnya orang itu melakukan inovasi terhadap people-nya, bukan terhadap bisnisnya. Karena orang ini yang nanti akan mengerjakan bisnisnya. Jadi mending kita inovasi bagaimana caranya mereka melakukan bisnis biar mereka bisa menyelesaikan business problems. Jadi to solve people problems, to help them solving business problems. Ntar caranya, how-nya ntar ya gampang lah gitu ya. Makanya caranya kasir. Caranya adalah kasir. Jadi dengan kasir ini kita melihat ada banyak banget orang melakukan bisnis itu dengan cara yang sangat-sangat konvensional. Cuma pakai pikiran doang, cuma pakai ingatan. Oh tadi terjual sekian, oh tadi si utangnya sekian. Itu kita melihat bahwa ini ada kesenjangan gitu. Ada orang yang mereka menjalankan bisnis secara intuisi, bukan intuisi sih, maksudnya secara konservatif, konvensional. Sementara di sisi lain tuh ada orang yang menjalankan bisnis dengan cara teknologi yang sangat sophisticated kan. Yang biru, yang merah itu kan teknologi tinggi, supply-nya juga bagus gitu. Nah ini kan satu ketimpangan yang lumayan jauh kan. Nah kita melihat ada potensi untuk kita bantu nih yang si pedagang-pedagang kecil ini supaya mereka tuh punya daya saing yang sama. Jadi mereka punya teknologinya, punya supply-nya, punya modalnya sama dengan yang si modern ini. Itu masih dalam why gue gitu. Jadi membantu menginovasi cara orang melakukan bisnis. Jadi kalau why kita kuat, konsisten, ntar how-nya, caranya kita melakukan itu, caranya untuk bikin mereka gimana, caranya bikin aplikasi, itu akan datang dengan sendirinya dan dinamis ya. Tapi kalau kita maksain caranya, ya kita kan kaku gitu ya. By the way ini satu hal yang gua pegang, maksudnya satu hal yang mungkin berguna banget kenapa tahu why ini. Why ini bisa kita share ke semua orang yang ada di perusahaan. Jadi orang itu tidak lagi berpegang terhadap produknya, orang itu tidak lagi berpegang terhadap company-nya, tapi berpegang terhadap why-nya itu apa. Biasanya why itu ditranslate kalau company jadi visi ya. Visi misi gitu ya. Visi kan, visi. Nah, ini yang membuat tim itu jauh lebih solid, mereka jauh lebih kuat dan mereka itu jadinya setiap hari itu tertantang. Karena mereka benar-benar tahu kenapa mereka melakukan ini.
kenapa mereka setiap hari harus bangun pagi atau bergadang sampai malam, itu kenapa? Karena mereka tahu alasannya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek bilang, pokoknya lu harus bisa bangun jam 3 pagi karena kita harus deploy misalkan. Itu nggak perlu lagi. Mereka secara sadar diri, mereka melakukan itu karena mereka tahu bahwa dengan mereka melakukan itu ada banyak banget pedagang yang terbantu. Di kita jauh lebih ekstrim. Satu baris kode itu bisa bikin satu orang dipecat. Se-ekstrim itu. Jadi kita pernah mengalami bugs. Kita pernah ada bugs, error, satu baris kode doang. Satu baris kode itu bikin pegawai di toko dipecat. Wah. Nah, jadi sampai se-ekstrim itu, makanya mereka yang tahu alasannya, mereka yang tahu why-nya apa, itu butuh banyak dorongan. Kalau misalnya nggak tahu why-nya udah berhenti kali ya, udahlah I give up gitu ya. Iya, pasti udah mending cari kerja tempat lain aja. Gampang itu. Jadi mengapa banyak employee bisa happy gitu ya, kerja di kasir happy ya, kata kuncinya ya. Karena bukan cuma happy sih, mereka benar-benar excited untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tahu impact-nya. Jadi kalau lu kan sekarang lagi ngetrend ya, ngetrend itu adalah to give impact to society. Nah ini mereka tuh tahu benar impact-nya apa. Setiap kali mereka submit kode, mereka tahu ini akan dirasakan oleh si UMKM, ratusan ribu merchant itu seperti apa. Jadi kalau kita tahu why, maka nilai orang-orang dengan nilai yang sama lah yang akan bergabung gitu ya. Jadinya cocok betul. Gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu why-nya, yang datang orang nggak cocok, malah nanti jadi konflik berbuntut panjang kan. Ya itu. Jadi untuk menemukan yang cocok harus tahu why-nya ya. Itu juga bagus buat nyari cewek nih teman-teman ya. Makanya kalau cewek pasangan nyari untuk cewek nyari cowok, why dulu ya. Apa? Benar. Ini pelajaran dari Master Ronald juga. Dulu gue waktu cari istri, gue tulis gue pengen yang rambutnya panjang, lurus, putih, terus tingginya sekian. Tinggi sekian tuh ditulis. Dan sekarang dapat persis seperti apa yang gue tulis. Gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong Pan, ngomong-ngomong abis ini kita ngomongin soal itu lagi tuh ya, banyak yang cerita-cerita bagus lo itulah ya. Terus juga soal kasir juga sedikit buat teknisnya, dan mungkin yang teman-teman mau gabung apa gimana. Tapi kayaknya maghrib dulu nih. Iya. Kita cut dulu 10 menit gimana? 10 menit. Boleh. Tapi juga ngomong lagi ya. Oke ya, sip ya teman-teman, nanti maghrib aja. Sampai ketemu 15 menit lagi. 15 menit lagi kita join lagi. Yo, bye. Bye.